Karena gue juga pernah cuy diperiksa menjadi saksi. Dan bank gue mutasinya itu harus diperiksa. Dan itu gue sampai harus datang ke Polda ya untuk cuma nandatangani surat izin dari kepolisian itu ya. Ada beberapa selebritis di perumahan aku termasuk Bunda Korla yang memang aku tahu uangnya halal ya. Taunya halal atau enggak kayak gimana teman-teman ya? Ini manusia. Dan ini mau beli akhirat atau kayak gimana? Masa kita disuruh beli rumah harus halal dulu? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita masih ada di Jakarta, teman-teman. Kita bakal update kasus dari Nikita Mirzani. Di sini banyak banget kita lebih nge-reaction ya, nanggepin dari komentar-komentar netizen yang dimana saham BCA itu anjlok. Nah, di sini saham BCA itu turun drastis, teman-teman. Ya, apakah benar ini adalah the power of Nikita Mirzani? Nah, teman-teman bisa lihat ya bagian sini ya. Oke guys, sebelum itu jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe yang di bawah sini ya. Dan jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Karena kenapa? Karena subscribe itu gratis. Yuk, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Nah, jadi emang ada foto yang beredar. Tapi teman-teman sebelum itu udah pernah nonton yang ini kan? Ini video yang pertama yang aku bikin. Nah, di sini kalau kita lihat gambar ini kan ada BCA nih. Tuh, turun saham BCA anjlok gara-gara obrak-abrik data nasabah prioritas. Dan kalau kita lihat sih komentar-komentarnya, tapi kata pacarku nggak anjlok kok. Kalau anjlok itu 5-7%. BCA adalah bank terbaik gara-gara salah satu karyawan ambruk saham BCA. Pindah ke Mandiri aja. Nah, gimana teman-teman? Yuk kita lihat komentar-komentar dari netizen kita. Break sidang Nikita Mirzani 14 Agustus 2025. Sidangnya hari ini sidang ngantuk ya, makanya gue pakai daster. Tadi dihadirkan 3 saksi yang gue lihat karena gue kesiangan, dan setelah ini gue nggak bisa nonton lagi, nanti malam mungkin gue baru lihat lagi ya. Tadi pertama adalah orang developer ya kalau nggak salah ya, correct if I'm wrong, yang menyatakan bahwasanya Nikita Mirzani mendapatkan endorse 10 miliar dari rumah tersebut. 10 miliar dibandingkan dengan 4 miliar. Come on, oke? Jangankan Nikita sayang, gue aja yang rakyat jelata mau beli apartemen, kalau gue promosiin gue dapet diskon gede. Gimana doain? Rakyat jelata sayang. Terus saksi kedua tadi Teh Ati, yang aliran dana yang gue dengar adalah tadi agak sember ya suaranya di semua live. Gue udah pakai speaker makin sember, gue gak pakai speaker tetap sember. Oke, gue bahas yang gue dengar aja, yang gue gak dengar mohon maaf gue gak berani bahas. So, Teh Ati ditanyain masalah aliran dana 350 juta dari SS. Ya Allah, 350 juta dibahas di persidangan. Di persidangan yang udah kayak karet. Lo tahu, karet yang direndam sama minyak tanah nih, yang gak kelar-kelar sidang. Gak tahu nih sebenarnya sidang juntrungannya kemana. Lo mau fokusnya di mana, di ITE, undang-undang ITE, atau di apanya dong, pencucian uang sayang, baru ingat, maaf ya, namanya juga sidang ngantuk ya kan. Oke, di situ sampai dijelasin sama Teh Ati ada uang sedekah apa, hakim sempat nanyain sedekah. Ngapain nanyain sedekah orang, aneh. Yang ketiga ya, yang tadi gue lihat itu dari pihak BCA, Bank Sentral Asia. Yang gue bingung di sini ya, ini yang mau gue bahas serius. Setahu saya ya, Al-Fakir nih ya, orang bodoh, setahu gue yang berhak membredel aliran dana ketika adanya kecurigaan atau dugaan indikasi perihal pencucian uang adalah KPK. Tapi nggak tahu ya, kalau sekarang ada aturan baru penyidik boleh melakukan itu langsung ke oknum bank tersebut. Ya, gue nggak ngerti lagi. Tapi gue pernah ngalamin bukan soal pencucian uang, soal pajak pembelian rumah. Jadi gue adalah sedikit pengetahuan tentang ini, dua belah pihak pembeli dan penjual rekeningnya diperiksa oleh KPK. Dan di situ gue mendapatkan edukasi, hanya KPK yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa aliran dana. Ingat, aliran dana, bukan mutasi rekening. Nah, di kasus yang diduga ini adalah pencucian uang, masa iya yang dicek cuma mutasi rekening sih sayang? Udah gitu, katanya penyidik mintanya termnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian nih, yang diinfokan ke penyidik dari pihak oknum Bank Sentral Asia tersebut. Dijabarkanlah semua mutasinya. Namun ketika hakim menanyakan, yang ini, angka ini dari siapa? Tidak tahu yang mulia. Yang ini dari siapa? Ismail Marzuki yang mulia. Berapa kali Ismail Marzuki mentransfer selama kurun waktu tersebut? 10 kali yang mulia. Yang ini dana dari siapa? Tidak tahu yang mulia. Yang muncul cuma Ismail Marzuki, yakin. Yang lain enggak. Bang, bang, abang yang kerja di Bank Sentral Asia, menara apa itu? Di sono, di HI. Gue kasih tahu. Lo print rekening koran. Tapi gue nggak tahu juga sih lo sebenarnya diperbolehkan atau tidak. Kalau itu perintah dari penyidik. Di print rekening koran, bukan mutasi rekening. Ketahuan loh. Dari Fulan bin Fulan ke siapa, ke Nikita Mirzani. Dari Nikita Mirzani mau transfer ke siapa, ke Fulan bin Fulan, ketahuan. Ya, gue yang bukan orang bank aja, gue ngerti.
Jangan bahlul-bahlul amat lo jadi orang. Gue agak sanksi sekarang ya, ketika orang bisa membredel keseluruhan rekening di persidangan. Ya, lagi-lagi yang gue ketahui adalah yang berhak KPK. Tapi nggak tahu apabila ada wewenang lain. Mungkin ada yang lebih ngerti daripada gue, silahkan speak up. Dijelaskan satu persatu semua transaksi. Itu data pribadi. Ya, itu privacy. Gunanya apa naruh di bank? Sebagai safety, security. Tapi dibongkar. Terus ketika lo ditanya si oknum Bank Sentral Asia ini sama Bang Fahmi, total jumlahnya berapa dalam kurun waktu itu? Saya tidak menghitung. Bang, lo bredel no? Iya kan? Cuma berapa bulan, ya kan? Cuma berapa kurun waktu? Abis itu kan bisa total di jumlah langsung. Microsoft pinter loh. Jadi kalau lo ditanya berapa dananya, berapa totalnya, seenggak-enggaknya lo udah bisa lihat. Di sisi kanan ada penjumlahan. Kenapa lo bingung? Yang gue bingung juga ini ya, udah jelas-jelas Reza Gladys sudah didatangkan dan sudah menjelaskan dia bawa uang itu kemana, yang 2 miliar, yang 2 miliar itu kemana. Kenapa jadi beredar-beredar rekening orang? Sama Dora, koordinator JPU yang rambutnya nanyain A, nanyain B, nanyain C, nanyain D. Terakhir lo ngapain Dora? Nanyain rekening saldo, rekening. Ini yang dimaksud Dora, dugaan saya Indra Putri Manurung ya teman-teman ya. Yang sekarang itu jadi anteng banget teman-teman. Tapi kita lihat dulu. Nikita Mirzani saat ini ngapain? Buat apa? Kepo. Yang pasti hari ini sidang yang sangat tidak berbobot. Tidak berbobot, bikin gue ngantuk. Dan gue namakan ini sidang kepo. Udah, sekarang udah jam berapa? 1:28. Gue mau ke BCA dulu, gue mau tarik semua duit gue. Ditarik teman-teman duitnya. Ya kita lihat komentarnya nih. Pada setuju nggak dari statement netizen ini? Gue ketipu 80 juta, ada surat kepolisian. Katanya polisi nggak bisa narik data dan bank nggak bisa ngasih data ke polisi ya. Loh, kok gitu? Kan harusnya bisa ya. Yuk, next. Kenapa cuma rekening Kak Niki aja yang diobok-obok? Seharusnya rekening dari abu-abu juga harus dibuka biar tahu sih abu-abu transfer kemana aja. Berarti nggak pihak BCA? Ya seru juga sih di larinya kemana ya? Apakah larinya ke Nepos atau ke mana gitu kan? Ini bukan guys yang dimaksud dari netizen tadi kalau rambutnya kayak Dora. Ini bukan yang kita lihat. Ya potong rambut sih emang ya. Dan ini dia ekspresi kedua. Bisa serang. Ya tiba-tiba kok dia potong rambut ya. Terus tapi aku agak suka di pada persidangan Nikita Mirzani dia udah nggak terlalu barbar banget ya. Yang biasanya menonjol sekarang nggak ya. Mungkin udah kena teguran kemungkinan. Kasus NM dijadikan contoh oleh FS saat berjualan rumah. Ya guys. M ini dibikin contoh kasus buat kita untuk jualan rumah itu hati-hati siapa yang ngebeli. Jangan mentang-mentang selebritis dan mentang-mentang artis seneng ada di dalam perumahan kita. Ya Masya Allah banget, Alhamdulillah banget aku tuh ada beberapa selebritis di perumahan aku termasuk Bunda Korla yang memang aku tahu uangnya halal ya. Apalagi Ivan Gunawan yang ngurusin, Masya Allah banget. Aku tahu sepekerja keras apa Bunda Korla sama Ivan Gunawan itu. Jadi yang jelas-jelas aja kalau selebritis mau beli rumah itu aku pastikan dulu pekerjaannya apa ya. Taunya halal atau enggak kayak gimana teman-teman ya? Ini manusia. Dan ini mau beli akhirat atau kayak gimana? Masa kita disuruh beli rumah harus halal dulu ya? Tapi ini bagus, konsepnya bagus. Kita nggak menyalahi. Bagus loh, bagus. Jadi rumah perumahan itu isinya halal semua nih duitnya ya. Jadi nggak ada tuh yang korupsi nggak ada ya. Nih yang bilang semua karena Nikita Mirzani aja yang berkuasa. Hal yang sama dialami ibu ini bahwa ketika kasus suaminya di persidangan dan JPU yang sama, saksi pihak BCA juga ngacak-acak rekeningnya sebagai nasabah prioritas. Ya kita lihat videonya teman-teman. Kalau soal Bank BCA, di sini aku maju untuk menguatkan daripada kasusnya Nikita Mirzani. Mengenai BCA, oke aku bahas dulu karena suami aku juga prioritas BCA, itu rekeningnya juga diobok-obok pada saat di penyidikan. Saya nggak tahu nih orangnya sama atau enggak, tapi pas saat di pengadilan itu ada pemanggilan dari jaksa terhadap Bank BCA, tapi mereka tuh pada hari H dia nggak berani datang.
Nah, bukan hanya rekening suami aku aja yang prioritas diobok-obok, tapi rekening saya yang kartunya biasa aja itu pun diobok-obok sama pihak Bank BCA juga. Dari mana saya tahu? Saya tahunya itu pada saat kasus saya ditarik oleh Mabes, dan disitulah saya mendengar langsung dari penyidik Polda yang menyatakan bahwa rekening saya itu sudah dilihat oleh PPATK. Jadi PPATK itu memeriksa aliran dana aku. Nah, berarti kan rekening aku sudah diobok-obok sama pihak BCA. Gimana prioritas diobok-obok, yang biasa juga diobok-obok. Oke, jadi ini ada salah satu netizen ya, mungkin rekeningnya biasa aja dan ya dibuka, tapi prioritas yang artinya sudah VIP sekelas Nikita pun diobok-obok ya. Sekarang nabung di semua bank nggak aman, beli celengan aja lah. Nggak gitu konsepnya. Nggak gitu, nanti celengan kalian penuh. Biasanya rekening diobok-obok jika kena kasus korupsi, pelaku scammer, pemerasan. Nah, Ini kayaknya Bang BCA lagi ketar-ketir nih. Gue denger tadi Nikita Mirzani ngomong kalau dia bakal somasi Bang BCA. Kok bisa? Karena dia merasa dia adalah seorang nasabah prioritas, tapi ya segala uang masuk uang keluar mutasinya itu bisa diacak-acak. Bang BCA ini ibaratnya kayak memberikan mutasi-mutasi itu karena ada surat keterangan dari kepolisian gitu kan. Tapi sebenarnya yang benar kayak gimana sih ya? Setahu gue ya, walaupun sudah ada surat kepolisian ya, sebelum polisi itu datengin banknya, harusnya polisi itu meminta persetujuan juga sama si Nikita Mirzani ini, ya gak? Jadi sebelum dia kucuk-kucuk ke bank nih ya, sudah harus ada surat di mana Nikita Mirzani itu menandatangani bahwa dia menyetujui pemeriksaan, dan itu harus jelas ya, mutasi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, berdasarkan pengalaman gue nih ya, karena gue juga pernah cuy diperiksa menjadi saksi dan bank gue mutasinya itu harus diperiksa, dan itu gue sampai harus datang ke Polda ya untuk cuma nandatangani surat izin dari kepolisian itu ya untuk memeriksa mutasi gua di tanggal tertentu. Misalnya tanggalnya jelas gitu loh, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu loh. Gua nggak tahu ini pemeriksaannya terjadi setelah Nikita Mirzani masuk penjara atau sebelum Nikita Mirzani masuk penjara ya. Harusnya kalau misalnya dia sebelum masuk penjara, pemeriksaannya itu harusnya kucuk-kucuk datang juga ya kan, minta persetujuan, ada tanda tangan hitam di atas putih kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya Nikita Mirzani masih ada di udah ada di dalam penjara, harusnya ya tetap aja kan bisa tuh datang ke tahanan untuk meminta tanda tangan Nikita Mirzani yang menandakan dia setuju ya. Dia setuju untuk dilakukan pemeriksaan mutasi rekening dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Seperti itu. Jadi itu prosedur yang gue tahu ya, tapi kenyataannya di lapangan ya gue kagak tahu deh ya. Masalahnya kan data bank, data nasabah yang harusnya dilindungi menurut gua ya. Kecuali kalau Dirjen Pajak kali yang minta ya, kagak usah ada persetujuan lagi kali ya, bisa langsung ya. Tapi kalau kepolisian ataupun yang berhubungan dengan kasus-kasus seperti ini ya harusnya ada izin dulu gitu. Oke, berarti ini yang pernah ngalamin kejadian juga. Di datanya mutasinya itu dicek, cuman itu atas izin ya, ada perizinan. Guys, video ini udah liat EPP kalian belum guys yang ini nih guys? Berarti BCA sudah tidak aman ya. Saya sebagai nasabah tidak aman. Setelah ini saya akan somasi. Lagi serius-serius ada aja komentar netizen yang bikin ngangkat gigi kita review guys. Saldo saya udah saya pindahin 20 nih, takutnya uang saya 21.000 udah aku pindahin juga. Makanya aku simpan uang miliar. Nggak salah. Simpen uang miliaran di pikiran nggak salah. Lihat saldo, apalah daya cuma 13 menyewa diri sebagai nasabah. Apalagi yang prioritas. Yang aja digit, apa kabar Express? Maaf kali ini saya nabung di celengan, takut dirinya. Nasabah digit, apalagi nasabah nasabah bank emang beda cerita. Mohon maaf,
nabung di channel ayam aja. Adekku izin dulu kalau mau review, niatnya mau daftar, tapi nggak jadi deh, mau nabung di channel Bang Circle Abu-Abu. Ini gak esek banget. Bener juga, BCA. Bang Circle Abu-Abu. Gak kepikiran. Kepikiran aja netizen buat ngetik begini ya. Mau gue pindahin 1-0. Paling bener kata mending di kita sih di otak itu lebih ternyata baik cuma saat aja. Teruntuk Nikita Mirzani yang katanya rekeningnya diobrak-abrik dan dia nggak terima dan dia akan somasi pihak bank katanya. Ini lucu nih guys. Jadi kalian harus tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani itu tidak mempunyai dasar yang jelas. Itu hanya lagi-lagi penggiringan opini semata dari seorang terdakwa, yang dimana terdakwa ini nggak paham bahwa terkait adanya kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, maka dalam hal ini penyidik, penuntut umum maupun hakim diberikan kewenangan untuk mendapatkan keterangan ataupun dokumen secara tertulis dari pihak bank. Oke, jadi nggak perlu lagi persetujuan dari Nikita Mirzani sebagai nasabah. Dan karena apa? Karena berkaitan mengenai data pribadi dari nasabah tersebut sudah dikesampingkan dalam proses peradilan untuk kepentingan hukum yang diminta oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Jadi kita udah sering banget mendengar bahwa Nikita Mirzani ini sering mengungkapkan kata-kata yang memang tidak ada berdasar. Dia kan punya penasihat hukum. Kenapa nggak coba ditanyakan ke penasihat hukumnya sebelum dia berpendapat gitu? Oke? Nikita Mirzani bakal somasi Bank BCA. Nah, ini wow, update terkini tentang persidangan Nikita Mirzani hari ini, yang dimana menjadi sorotan, yaitu ada salah satu saksi yang bisa tahu semua tentang transaksi dari Nikita Mirzani di Bank BCA. Waduh, parah banget sih ini, ngeri nih ini. Aduh, lawannya Nikita Mirzani ini jelas-jelas kayak mafia banget ya. Bayangin data pribadi Nikita Mirzani di bank aja dia bisa tahu loh. Ya, ini bener-bener bahaya. Di sini aku kenapa menyebutkan Bank BCA, karena aku juga melihat video Nikita Mirzani mengucapkan sendiri akan mensomasi Bank BCA. Dan di sini aku juga salah satu nasabah ya dari Bank BCA. Dari keuangan, dari perputaran, segala sesuatunya, tabungan pun ada di BCA karena aku bener-bener percaya banget sama BCA. Tapi atas kejadian ini aku jadi ketakutan nih, ragu nih, bener-bener serius nih ya. Jadi ini PR evaluasi untuk Bank BCA ya. Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang melewati batas ataupun ilegal. Bayangkan transaksi seseorang bisa diobrak-abrik, bisa didapat oleh orang lain. Yang dimana ini semua tanpa seizin pemilik rekening tersebut. Dan ini apa ya, benar-benar kegiatan yang sangat-sangat ilegal. Pencurian data orang. Terus nggak mungkin orang udah nyuri data orang itu dikasihkan cuma-cuman, enggak. Ini pasti ada duitnya, pasti dijual data ini kan. Ngeri kali kan, ya kan? Aduh, Bang BCA, jangan sampai nama kalian hancur, nama kalian tercoreng karena apa ya, perbuatan salah satu oknum kalian seperti ini. Kalau memang benar-benar terbukti, oknum ini harus dihukum benar-benar berat ya. Jangan kasih ampun dah pokoknya. Bahaya soalnya kan. Dan jangan sampailah BCA juga harus benar-benar hati-hati, waspada terhadap semua karyawannya nih ya. Tuntut juga nih karyawan yang melakukan tindakan ilegal seperti ini yang merugikan nasabah dan ujung-ujungnya juga merugikan Bank BCA sendiri. Itu aja sih ya, semoga BCA ke depan bisa lebih baik lagi dan tidak ada oknum-oknum karyawan atau petinggi-petinggi dari BCA yang melakukan kegiatan ilegal. Oke? Semangat Kak Nikita Mirzani, walaupun lawan kakak ini mafia kelas kakap ya kelihatannya ya. Bisa punya data transaksinya Nikita Mirzani nih loh ya. Hebat. Aduh. Mau sama siapa lagi percaya? Yang penting kita harus bersuara tentang kebenaran. Nah, aku tuh penasaran banget, apa sih klarifikasi dari BCA? Bentar ya teman-teman, aku coba cari klarifikasi dari BCA itu apa. BCA buka suara soal pembukaan mutasi rekening Nikita Mirzani di persidangan. Ayo. Kompas.com.
PT Bank Sentral Asia, BCA, buka suara terkait pembukaan daftar transaksi perbankan milik Nikita Mirzani dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis, tanggal 14 Agustus tahun 2025. AVP Corporate Communication dan Social Responsibility BCA, Hera F. Harin mengatakan, sebagai lembaga perbankan, BCA selalu tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut termasuk kewajiban untuk memenuhi permintaan data oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang di Indonesia. Sehubungan dengan kehadiran perwakilan BCA sebagai saksi pada salah satu persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dapat kami sampaikan bahwa BCA sebagai lembaga perbankan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kewajiban untuk memenuhi permintaan data oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan undang-undang di Republik Indonesia, kata Hera dalam keterangan resmi yang diterima tautkan ke kompas.com, Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025. BCA senantiasa menghormati proses hukum yang sedang berjalan, tambahnya. Jadi di sini BCA nggak salah sih dari klarifikasinya ya teman-teman. Dia nggak salah, jadi dia tunduk ke hukum ketika mau siapapun lah penyelidik ya, bagian hukum, ranah hukum itu berhak meminta data tanpa seizin Nikita Mirzani. Coba deh kita lihat komentarnya, apakah setuju atau berdebat. Itu klarifikasi dari BCA sendiri ya. Tapi di sini kan bukan kasus korupsi, apa hubungannya bisa dijelaskan? Kan ada kasus yang diduga pemerasan gak sih teman-teman? Mungkin itu deh yang mau dikulik-kulikin. Kan kalau kita dengar di konten yang ini ya teman-teman, yang ada mbak-mbak bilang sebenarnya di persidangan Nikita Mirzani itu udah dikonsepin dan udah jadi, sebenarnya tinggal ketok palu aja, dan hakim juga cuma nyari-nyari bukti-bukti aja gitu, ngumpulin bukti buat Nikita ini bisa ditahan kan. Nah ini salah satunya tindakan mungkin dari JPU, Jaksa Penuntut Umum. Dia pengen ngulik juga nih ya, uang-uangnya ini kemana, apakah ada uang-uang yang ilegal juga masuk selain dari transaksinya Dr. Reza Gladys. Mungkin itu juga ya. Dan ini bisa memberatkan Nikita Mirzani. Ini dia ada akun Nikita Mirzani, dan ini admin Nikita Mirzani itu nulis kayak gini statementnya. Ya, ini kan dari Bank BCA nih klarifikasinya lewat surat tuh ya. Intinya surat ini berisi Bank BCA itu taat sama hukum ya, mau dari penyidik, polisi, KPK, dia bakal tetap ngasih data, jadi tunduk ya di bawah hukum. Di sini Nikita Mirzani ngerespon apa nih? @godlifebca, tolong lihat kasusnya, jangan buta dan budak. Jelas-jelas MDTF ke rekening PT Bumi Wisisa langsung dari rekening si Reza, 2M cash. Kenapa diobok-obok sampai bulan Februari 2025? Kasusnya itu November ke Desember 2024. Paham gak sih? Fix tutup rekening BCA minggu depan, nggak guna jadi nasabah prioritas juga. Mana yang dibilang menjaga keamanan nasabah malah dibuka di persidangan. Kalau nggak paham juga, coba dilihat ini kasus kakak Niki dari awal. Ini dari adminnya Nikita Mirzani. Dia nggak terima ya dari semua datanya dikulikin gitu kan. Kemana-mana nih duitnya kan. Jadi kan ya mungkin ada ranah pribadi, transferan yang nggak boleh tahu. Jadi musuhnya tahu nih transferannya di kemana-mana ya. Ya gitu aja sih teman-teman video hari ini ya. Dan ya itu klarifikasinya, dan juga ini apakah benar sahamnya turun, ini efek dari Nikita Mirzani. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya undur dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik tombol subscribe, karena kenapa gosip nggak pernah mati, drama di Indonesia nggak akan pernah habis. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.